Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Ilmu ini berusaha memahami proses, faktor, dampak komunikasi dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan kata lain, psikologi komunikasi membantu kita memahami mengapa dan bagaimana kita saling berinteraksi serta bagaimana kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi kita. Lalu, apa sih tujuan dan manfaat dari psikologi komunikasi? Yang pertama, untuk memahami bagaimana manusia berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, untuk mempelajari proses komunikasi, bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan ditafsirkan. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan komunikasi mengenai faktor-faktor yang menghambat efektivitas komunikasi. Yang keempat, meningkatkan efektivitas komunikasi, mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Yang kelima, mempelajari dampak dan bagaimana memahami komunikasi mempengaruhi perilaku, sikap, dan hubungan antar manusia. Baiklah, agar komponen komunikasi dapat dibangun dengan baik, maka diperlukan komponen-komponen dari komunikasi, diantaranya adalah Komunikator. Komunikator adalah orang atau sumber yang menyampaikan atau mengeluarkan pesan, yaitu message, atau informasi yang harus disampaikan kepada orang lain dan orang tersebut diharapkan memberi respon. Komunikator yang baik dapat dikatakan orang yang memiliki kepekaan terhadap nuansa saluran komunikasi yang berbeda-beda. Pesan. Pesan merupakan sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan adalah keseluruhan isi dan narasi yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan. Lewat pesan bisa mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. komunikan. Komunikan adalah penerima pesan. Komunikan ini bisa berupa individu, kelompok, serta khalayak, ramai atau masyarakat secara umum. Saat berkomunikasi, komunikator harus benar-benar memahami siapa komunikan tersebut yang akan dituju. Karena ketika sebuah pesan sudah berada di ruang publik, komunikasi ini akan sangat sulit untuk mengontrol komunikan, apalagi di era digital dan internet seperti ini. Komunikan adalah orang atau pihak yang menerima stimulus dan memberikan respon terhadap stimulus yang diterimanya. Respon dapat bersifat pasif dan aktif. Respon pasif menunjukkan bahwa komunikan cukup memahami atau mengerti maksud dari komunikator tanpa memberikan reaksi apapun. Sedangkan respon aktif menggambarkan adanya reaksi dari komunikasi terhadap stimulus yang disampaikan oleh komunikator seperti reaksi verbal dan non-verbal. Ekspresi, sikap, dan perilaku penerima atau komunikasi merupakan suatu yang membuat terhadap simbol-simbol tertentu. Proses ini sering disebut dekode, yakni memberikan atau makna. Komunikan adalah orang yang menjadi tujuan pesan dari komunikator. Apabila komunikan dan komunikator memiliki tujuan bidang pengalaman yang sama, kemungkinan terjadi komunikasi. Semakin besar kesamaan bidang pengalaman mereka, maka besar kemungkinan pesan-pesan tersebut dimengerti sesuai dengan cara yang dikehendaki atau yang dimaksud. Komunikator, jawaban atau perbuatan dan perkataan merupakan feedback atau umpan balik untuk memeriksa atau menilai apakah pesan itu dapat dimengerti. Lalu, apa sih hubungan psikologi komunikasi dengan kasus bully? Baiklah, mari kita bahas contoh psikologi komunikasi dalam kasus pembulian. Pembulian adalah tindakan agresi yang berulang dan disengaja yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok terhadap individu lain yang lebih lemah. Berikut adalah contoh kasus pembulian yang ada di Indonesia. Perundungan atau bully memiliki dampak yang signifikan terhadap psikologi komunikasi seseorang. Pengaruh bully terhadap psikologi komunikasi dapat dilihat dalam berbagai aspek. Yang pertama, pengurangan kepercayaan diri. Korban bully sering kali merasa rendah diri atau tidak dihargai. Hal ini dapat menyebabkan mereka enggan untuk berkomunikasi dengan orang lain karena takut dihakimi atau diejek. Mereka mungkin merasa bahwa pendapat mereka tidak penting atau tidak terima, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk berbicara secara terbuka.
Oke, kita di sini akan membahas tentang kasus bullying yang ada di lingkungan sekitar kita. Tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya di sini bersama teman saya yang bernama Brian. Oke, Brian, bagaimana tanggapan Anda tentang kasus bullying yang ada di sekitar kita? Tanggapan saya itu sangat parah ya. Itu apalagi kasus bullying itu sangat mengaruhi psikologi manusia yang dibully dan bisa menyebabkan bisa bunuh diri, bisa mengurung diri di kamar, tidak mau lagi bergaul dengan Sesama kawan, gitu. Sangat bahaya kasus kemudian itu. Kalau menurut Brian itu apa sih dampak dari bullying tersebut? Khususnya misalnya kan sekarang itu banyak anak-anak itu membuli temannya sendiri, khususnya yang berada di lingkungan sekolah. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya itu sangat bahaya banget ya, karena kalau kita membuli anak di sekolah itu dia akan menyebabkan malas sekolah, Ya. yang akhirnya dia ingin putus sekolah akhirnya kan menyebabkan anak itu yang dibully itu tidak berpendidikan. Ya, banyak sekali contoh-contoh di luar ya. Nah ya, Oke. Menurut Anda nih, misal Anda menjadi seorang orang tua, bagaimana Anda dalam mendidik anak ini tersebut? saya akan memberikan kayak penyuluhan kepada anak bahaya bullying ini apa sih. Nah, kayak kita bekal-bekal seperti agama, sangat itu sangat penting kan ilmu agama itu. Ya, Kayak itu agama, terus kita bahaya lah, kita kasih dampak bahayanya, bahaya dirinya. Nah, ya itu dampak luasnya bagaimana? itu apalagi bisa menjerat dia ke hukum, ranah hukum bisa juga. ya sangat. Dan menyusahkan orang tua tentunya kan. Iya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Brian atas tanggapannya. Sekiranya pertanyaan saya ada salah, saya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.